Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Eliana Fatihah Sari, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, bagi kalian yang sudah sering banget nonton video saya, terima kasih banyak karena satu orang saja itu sangat membantu saya untuk menaikkan nilai saya. Nah, dan terima kasih juga karena sudah meluangkan waktunya untuk menonton video-video saya. Langsung saja, setelah saya membahas dan bahasan saya masih tentang anak. Kali ini saya akan membahas tentang pentingnya kelekatan antara anak dan orang tua. Melalui pembentukan kelekatan yang sensitif dan responsif, bayi akan merasa dirinya direspon oleh orang tua. Oleh karena itu, orang tua yang menunjukkan responsivitas dan sensitivitas terhadap perilaku bayi akan mengembangkan hubungan yang secure serta memiliki regulasi emosi dan perilaku yang lebih efektif. Kelekatan memberikan kontribusi terhadap perkembangan emosi anak di kemudian hari, karena kelekatan bukan sekedar pengalaman personal yang terjadi pada bayi, tetapi dipengaruhi oleh pikiran dan emosi dalam menyikapi pengalaman tersebut. Kelekatan dapat membentuk suatu internal working model yang mengatur pembentukan perasaan, ingatan, ide dan harapan seseorang yang menjalin hubungan dengan orang lain di kemudian hari. Jika kualitas kelekatan yang terbentuk antara bayi dan orang tua berjalan dengan baik, maka si kecil akan merasa senang dan aman serta kebutuhan utamanya tercapai. Nah, karena tadi saya membahas tentang internal working model. Apa sih itu? Nah, working model atau istilah Bowlby disebut dengan internal working model merupakan mekanisme yang berkaitan dengan tingkah laku lekat. Konsep working model selanjutnya dikembangkan oleh Collins dan Red yang terdiri dari 4 komponen yang saling berhubungan, yaitu pertama, memori. Memori tentang kelekatan yang dihubungkan dengan pengalaman. Kedua, kepercayaan, sikap dan harapan mengenai diri dan orang lain yang dihubungkan dengan kelekatan. Ketiga, kelekatan dihubungan dengan tujuan dan kebutuhan. Yang terakhir yakni keempat, strategi dan rencana yang disosialisasikan dengan pencapaian tujuan kelekatan. Dari salah satu seorang alim menyatakan bahwa pengalaman awal akan menggiring dan menentukan perilaku dan perasaan melalui internal working model. Anak akan menyimpan pengetahuan mengenai suatu hubungan, khususnya pengetahuan mengenai keamanan dan bahaya. Model ini selanjutnya akan mengiring mereka dalam interaksi di masa yang akan datang. Interaksi interpersonal dihasilkan dan diinterpresentasikan berdasarkan gambaran mental yang dimiliki seorang anak. Model ini diasumsikan bekerja di luar pengalaman sadar. Pengetahuan anak didapatkannya dari interaksi dengan pengasuh, khususnya ibu. Anak yang memiliki orang tua yang mencintai dan dapat memenuhi kebutuhannya akan mengembangkan model hubungan yang positif yang didasarkan pada rasa percaya. Selanjutnya, secara stimulan, anak akan mengembangkan model yang paralel dalam dirinya. Anak
Model ini selanjutnya akan digenerasikan anak dari orang tua pada orang lain, misalnya pada guru dan teman sebayanya. Anak akan berpendapat bahwa guru dan teman adalah orang yang dapat dipercaya. Sebaliknya, anak yang memiliki pengasuh yang tidak menyenangkan dan mengembangkan kecurigaan, dan sebagai anak yang cemas dan kurang mampu menjalin hubungan sosial. Menurut Bowlby, internal working model dan figur lekat saling melengkapi dan serta saling menggambarkan dua sisi hubungan tersebut. Bayi yang diasuh dengan kehangatan, sensitivitas, dan responsivitas akan mengembangkan internal working model yang positif pada orang tua dan diri sendiri. Internal working model merupakan hasil interpretasi pengalaman secara terus-menerus dan interaksinya dengan figur lekat. Ada dua faktor yang dapat meningkatkan kestabilan internal working model, yaitu familiar dan dyadic pattern. Pertama, familiar, yaitu pola interaksi yang berulang, cenderung akan menjadi kebiasaan yang terjadi secara otomatis. Kedua, dyadic pattern, pola yang timbal balik cenderung akan mengubah pola individual karena harapan yang timbal balik pemerintah masing-masing pasangan untuk mengartikan perilaku pihak lainnya. Bowlby menyatakan dalam teori kelekatan bahwa hubungan kelekatan di awal masa kehidupan anak merupakan prototip untuk semua hubungan sosial di masa depan anak, sehingga gangguan kelekatan yang terjadi dalam masa itu memiliki konsekuensi yang sangat berat. Usia 0 sampai 5 tahun merupakan periode kritis pentingnya perkembangan keterikatan atau kelekatan anak pada pengasuhnya. Jika pada usia tersebut anak mengalami peristiwa yang menyebabkan terganggunya kelekatan dengan orang tua, sepertinya perilaku abai dari orang tua, perceraian orang tua, kematian, dan pemisahan karena konflik keluarga juga mempengaruhi kecerdasan serta perilaku agresif anak hingga usia dewasa. Penelitian mengenai hubungan antara anak dan orang tua lebih lanjut mengklasifikasi 4 pola kelekatan. Yang pertama, yakni kelekatan yang aman. Pola ini merupakan ideal hubungan kelekatan yang didapat oleh anak dengan orang tuanya. Anak-anak yang memiliki kelekatan baik dengan orang tuanya akan memiliki pandangan positif terhadap orang lain, serta memandang dirinya sendiri berharga, sehingga anak-anak ini memiliki kepercayaan diri yang lebih untuk meraih keberhasilan dalam hidupnya. Yang kedua, yakni kelekatan yang bersifat menghindar. Anak-anak dengan pola kelekatan ini seringnya akan menghindari interaksi sosial, seolah-olah tidak membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Menarik diri dari pergaulan, serta menolak meminta bantuan orang lain atau menjaga jarak. Perilaku kemandirian merupakan upaya anak dalam berjaga-jaga kemungkinan terjadinya stres yang pernah menimpa dirinya saat membuka diri terhadap orang lain. Gangguan perkembangan kelekatan yang dialami biasanya berupa penolakan dari orang tua di masa kecilnya. Yang ketiga, yakni kelekatan yang bersifat penolakan, bertolak belakang dengan pola kelekatan menghindar. Anak dengan pola ini justru sangat bergantung dan pengaruh pada pengasuh utamanya dan memiliki percaya diri dan memiliki kepercayaan diri yang rendah. Hal ini terjadi sebagai bentuk kurangnya kelekatan terhadap orang tua di masa kecilnya. Tidak jarang individu ini akan tumbuh menjadi pribadi yang mudah marah, cemburu, penuntut,
agresif defensif. Biasanya anak dengan pola ini tumbuh di lingkungan keluarga yang lazim dengan tindakan kekerasan, alih-alih mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Upaya mencari afeksi justru membuatnya menerima perilaku kasar atau bahkan pukulan. Anak akan tumbuh dewasa menjadi individu yang pada umumnya cepat mengalami perubahan suasana hati. Satu waktu, ia merasa cemas saat ingin disayangi, namun berubah merasa tidak pantas disayangi. Hal ini berdampak pada sulitnya mereka membangun suatu hubungan yang sehat dengan orang lain. Nah, dari teori kelekatan ini sangat jelas sekali pentingnya peran orang tua dalam membesarkan anak dan menghasilkan individu yang sehat secara psikologis. Ketika para orang tua menemukan sifat atau perilaku yang negatif terhadap anak, alangkah lebih baiknya berkonsultasi kepada pihak profesional yang dapat membantu. Nah, cukup dari video saya. Semoga dapat memberi pelajaran yang baik untuk orang tua yang akan beragama. Agar kalian melihat perubahan pada diri saya, sementara dalam video-video sebelumnya saya tidak pernah menggunakan kata-kata